Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Apapun situasinya yang engkau hadapi hari ini, percaya bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kita. Sebab itu mari kita luangkan waktu sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini. Kita bersama Tuhan dalam hadirat-Nya beberapa menit ke depan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan Engkau yang telah membangunkan kami di hari ini. Kami percaya hari ini Tuhan adakan bagi kami, dan karena itu Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan dan bergumul sendiri, tetapi Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Itu sebabnya kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca tidak untuk kami lupakan, tapi itu termatrai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di 1 Samuel pasal 30 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Perikopnya, Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Demikian di 1 Samuel pasal 30 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita belajar di pasal ini dalam konteksnya Daud di dalam situasi yang sangat sulit, dan ini tentu sangat menakutkan bagi seorang Daud. Dalam pasal 27 sampai 29 di sana diceritakan bahwa Daud datang ke tempat yang salah, yaitu ke tanah Filistin. Dia takut dan malahan tinggal di sana. Filistin adalah musuh Israel dan Goliat pun dulu berasal dari Filistin. Nah, Daud sudah mengalahkan musuhnya yaitu Goliat, dan saat dia lari dikejar-kejar Saul, dia lari ke tempat musuh karena dikira aman. Dia takut, dia berharap pada hal yang salah, saudara, dan bukan berharap kepada Tuhan. Nah, Saul pun setelah peristiwa itu, Saul kalau kita baca di dalam pasal 28 sampai dengan 29, karena Saul berusaha memanggil arwah melalui dukun, maka Saul itu ditolak oleh Tuhan, dan karena itu urapan daripada Saul itu kalau kita lihat di pasal 28 dan pasal 29, karena Saul berusaha memanggil arwah melalui dukun. Saat itu Saul dan Jonathan, orang-orang Israel, sedang berperang melawan Filistin, dan Daud bingung karena kalau dia ikut berperang sebagai orang Filistin, nanti dia akan susah. Karena apa? Karena akan bertemu dengan Jonathan dan Saul. Daud tidak ikut berperang dan kembali ke Siklag, tempat dia tinggal. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukannya mendapatkan keluarganya, malahan menemukan kotanya terbakar dan semua keluarganya ditawan. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa Daud, bersama Daud itu ada 600 serdadu saat itu. Bayangkan saat kita kembali ke tempat tinggal kita, misalnya di suatu tempat, namun kita menemukan rumah kita sudah terbakar dan keluarga kita sudah tidak ada.
kita bisa membayangkan betapa susahnya hati Daud. Situasi dan keadaan yang sulit akan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Dari situasi ini bisa terlihat bagaimana persamaan dan perbedaan Daud dengan 600 serdadunya. Kalau kita lihat persamaan antara Daud dengan 600 serdadunya, di ayat 4 dikatakan begini, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, menangis ini menyatakan kesedihan kita dengan jujur, dan itu tidak apa-apa. Dikatakan di sini, menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring. Jadi rakyat yang bersama-sama dengan dia, yang ada 600 orang itu, menangis dengan nyaring. Menangis dengan nyaring ini diterjemahkan aslinya adalah mengangkat suaranya dengan nyaring lalu menangis dengan keras. Jadi menangis dengan nyaring itu artinya mereka bersama-sama mengangkat suaranya dengan keluhan-keluhan dan tentu dengan suara yang keras. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa mereka sama-sama menangis. Daud dengan serdadunya atau rakyat yang bersama dengan dia. Kita lihat proses menjadi orang yang menyerah. Kita lihat di sini bahwa bagaimana mereka menjadi orang yang menyerah. Merasa kasihan terhadap diri sendiri. Ini ciri-ciri orang yang menyerah. Ya. Dan kesedihan yang berlarut-larut ini bisa menjadi orang yang, saudara bisa menjadi orang yang merasa diri paling sedih, paling malang di dunia ini. Dan karena itu ya kalau kita lihat orang yang pasrah itu dia selalu ya merasa kasihan terhadap diri sendiri. Nah ini yang tidak boleh, kita tidak boleh mengasihani diri kita sendiri. Tapi yang kedua, kalau kita pasrah pada keadaan ini akan menimbulkan kepahitan hati. Dikatakan di ayat 6 ya, bahwa hati mereka menjadi pedih. Hati mereka menjadi pedih. Ini sama dengan kepahitan. Hati yang dipakai di sini dari bahasa Ibrani yang artinya adalah hati yang paling dalam. Yang setara dengan nafas atau dalam bahasa Ibrani adalah nefas. Nah orang yang menyerah biasanya juga menyalahkan orang lain. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat orang sudah pahit hati atau kepahitan, mereka akan menyalahkan orang lain. Seperti yang terjadi di sini. Daud sebagai leader, sebagai pemimpin, perhatikan Daud disalahkan oleh orang-orang yang bersama dengan dia. Mereka menyalahkan Daud dan ya dikatakan tadi bahwa mereka berniat untuk melempari Daud dengan batu. Ya kan? Bapak Ibu, ya kita lihat bahwa betapa susahnya hati Daud. Di tengah-tengah kesedihannya pun rekan-rekan sekerjanya atau orang yang bersama dengan dia, yaitu 600 orang, mau melempari dia dengan batu sampai mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, namun di sini kita melihat perbedaan antara Daud dengan 600 orang yang bersama dengan dia itu. Di ayat 6 dikatakan begini, Daud sangat terjepit tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Istilah sangat terjepit di sini artinya seperti dikepung, diikat dan tidak bisa bergerak. Daud dalam situasi seperti itu, dia menguatkan hatinya dan melihat bahwa Tuhan ada di pihak dia. Karena itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus seperti Daud. Amin. Kita harus seperti Daud yang di tengah-tengah kesulitan kita harus menguatkan hati kita dengan terus mencari hadirat Tuhan. Untuk bisa mencari Tuhan, tentunya kita harus mengenal Dia. Karena itu Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ketika Daud berada dalam situasi yang terjepit, dia tidak kehilangan akal, dia tidak kehilangan iman. Dia menguatkan kepercayaan, dia tidak patah semangat, dia tentu mencari Tuhan. Dan waktu dia mencari Tuhan, Tuhan berkenan. Dan karena itu Bapak Ibu, Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat kita ada dalam masalah yang sulit, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi pada umumnya dalam situasi yang sulit, ada banyak orang susah memikirkan tentang Tuhan.
Lihat Daud Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang sangat amat sulit. Ada kata apa? Tetapi. Ya kan? Daud sangat terjepit. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi di situ ada kata tetapi. Bahwa Daud dengan kesadaran penuh. Dia memikirkan tentang Tuhan. Dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan hati adalah tanggung jawab saudara dan saya. Tuhan berkata pada Yosua supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Berulang-ulang kali Tuhan memberikan ketegasan itu. Kalau saudara baca di Yosua pasalnya yang pertama ayat 6, 7 dan 9. Hanya kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan kekuatan dan Dia menjamin bahwa Dia menyertai kita. Tetapi tanggung jawab kita untuk menguatkan hati kita. Jangan biarkan hatimu tawar. Sebab orang yang tawar hati, wah saudara, dia akan kehilangan semangat. Orang yang patah semangat, mengeringkan tulang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebuah pilihan yang harus kita ambil saat kita berada dalam situasi yang sulit. Kita harus seperti Daud, dia menguatkan kepercayaannya. Saat kita membesarkan hati kita, menguatkan hati kita, kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita seperti yang dialami oleh Daud. Karena itu Bapak Ibu, cepat atau lambat kita akan ada momen seperti Daud. Saat yang sulit di mana kita takut dan kita terhimpit begitu beratnya. Atau mungkin kita sedang mengalami sekarang ini dalam situasi yang sulit. Mari ikut apa yang dialami oleh Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berbesar hati dan dia percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh diajarkan untuk selalu menguatkan hati dalam situasi yang sulit apapun yang kami hadapi. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami dan sanggup memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada